Ada yang terbayang-bayang wajahmu setiap malam. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general reading. Ada yang terbayang-bayang wajahmu setiap malam. Nah, siapa orang yang selalu terbayang-bayang wajah kamu? Yuk langsung saja disimak videonya. Di poin yang pertama, memang bisa dikatakan kamu dalam situasi yang saat ini, kalau bisa dikatakan masih merasakan ada sisi yang baik. Artinya kamu juga semakin hari semakin bisa untuk merasakan ada kebahagiaan yang ada di dalam posisi diri kamu. Ada beberapa perkara memang, tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang terus positif yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga dengan kondisi yang muncul, saya rasa kamu juga tidak terlalu terpengaruh dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Memang ya masih ada beberapa orang yang menghambat kamu, masih ada beberapa orang yang memang juga mengusik ketenangan yang terjadi di dalam diri kamu. Sehingga memang dalam situasi saat ini kamu pun juga nggak perlu ada ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Hal-hal buruk yang terjadi di beberapa waktu yang lalu pelan-pelan sudah mulai bisa untuk kamu tinggalkan. Sehingga dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan situasi yang terjadi. Dan di sini memang kamu juga akan mengetahui ada seseorang yang memang posisinya selalu terbayang-bayang diri kamu. Artinya apa? Seseorang ini juga berharap ada situasi yang bisa diperbaiki dari keadaan yang terjadi sebelumnya. Artinya memang juga orang ini adalah orang yang bisa dikatakan memiliki ikatan sebelumnya dengan kamu. Dan bisa dikatakan dia saat ini juga sudah mulai merasakan adanya tumbuhnya penyesalan. Artinya dia sudah mulai bisa merasakan adanya penyesalan-penyesalan yang terjadi. Ada penyesalan inilah, ada penyesalan itulah, dan juga ada beberapa penyesalan-penyesalan yang lainnya. Sehingga dia pun juga dalam situasi saat ini masih merasakan adanya keadaan yang tidak begitu bagus, merasakan ada beberapa keadaan yang tidak begitu sempurna, sehingga apa, dia dalam situasi yang selalu dihantui dengan penyesalan yang terjadi. Tapi ya di sini bersyukurnya adalah kamu harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Di sini walaupun ada situasi yang terjadi saat ini, tapi kamu juga tidak terlalu terprovokasi dan juga tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang ada dalam diri dia. Dan bahkan kamu pun juga pelan-pelan sudah mulai mencoba untuk melupakan. Artinya, dengan kamu mencoba untuk melupakan, tentunya juga merupakan sesuatu yang saya rasa juga cukup positif. Karena kamu juga tidak ingin terlalu berlarut-larut dalam masa lalu, terlalu berlarut-larut dalam keadaan-keadaan yang tidak begitu baik. Sehingga dalam situasi yang terjadi, kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur pada posisi saat ini. Karena ya biar bagaimanapun juga, di sini kamu juga harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan sampai dengan di beberapa waktu ke depan. Dan kemudian posisi yang terjadi memang orang ini berada dalam satu fase yang betul-betul terbayang-bayang dengan wajah kamu, terbayang-bayang dengan beberapa situasi yang terjadi pada diri kamu. Artinya apa? Orang ini dalam situasi yang memang juga tidak ikhlas untuk meninggalkan kamu, tidak rela untuk kamu itu pergi. Artinya dia pun juga betul-betul berharap kamu itu bisa kembali lagi. Tapi ya saya rasa emang dalam kondisi saat ini belum saatnya untuk membicarakan harus kembali lagi atau tidak. Karena ya biar bagaimanapun saat ini kamu juga harus fokus untuk memperbaiki diri. Karena masih banyak sesuatu yang harus kamu perbaiki, terutama hal-hal yang memang memberikan pressure kepada diri kamu. Kamu jujur, walaupun saat ini kamu merasakan bahagia dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan, tapi di satu sisi kamu juga masih mendapatkan beberapa pressure dan juga mendapatkan beberapa tekanan-tekanan yang terjadi. Sehingga memang dalam situasi yang muncul, memang ini juga akan menimbulkan beberapa keadaan yang tidak begitu bagus di dalam diri dia saat ini. Kenapa? Dia pun juga saya rasa juga akan terus mencoba menghubungi kamu. Dia akan terus mencoba untuk meluluhkan hati kamu kembali. Ya memang effort dia luar biasa. Tapi di sini kalau berbicara soal kesalahan yang terjadi kemarin, memang kamu belum sepenuhnya, belum seutuhnya bisa memaafkan dia secara seutuhnya. Sehingga saya rasa dalam situasi saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai terlalu berada dalam satu fase yang dimana nanti justru malah akan menimbulkan
beberapa perkara dan justru malah akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dari beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Artinya, kamu juga harus paham dengan kondisi kamu. Ketika memang dalam kondisi yang masih belum terlalu memungkinkan, ya sudah, kamu juga nggak usah terlalu berada dalam situasi yang seperti itu gitu loh, terkait dengan apapun yang terjadi. Sehingga emang kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham, harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan pada posisi saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih sadar dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kamu saat ini. Ada kelemahan yang harus dievaluasi. Dan ketika kamu sadar atas kelemahan-kelemahan yang terjadi terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi, kamu juga nanti akan bisa untuk memiliki keadaan-keadaan yang baik yang akan terus terjadi dalam posisi kamu secara menyeluruh. Sehingga dalam keadaan apapun, upayakan kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang terus terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan apapun itu, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi yang baik dan juga bersyukur dengan beberapa situasi yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kamu juga nggak perlu terlalu khawatir, walaupun memang kadang kamu juga merasa tidak nyaman, tapi saat ini kamu juga bisa untuk lebih paham dengan beberapa situasi yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian kesalahan-kesalahan yang terjadi kemarin, usahakan jangan terlalu untuk terlalu dijadikan sebagai patokan. Kenapa? Kesalahan ya adalah kesalahan, dan kamu juga harus mengevaluasi. Sehingga dalam situasi yang terjadi, kamu harus bisa untuk lebih paham dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Sehingga dalam situasi yang terjadi, biarkan saja mereka terbayang-bayang wajah kamu, biarkan saja mereka selalu saja berada dalam situasi yang seperti itu. Sehingga yang terpenting adalah saat ini kamu harus bisa untuk lebih mengerti juga, bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi memang dalam situasi saat ini, kamu juga berada dalam situasi yang harus bersyukur dengan keadaan yang terus pulih dan juga dengan keadaan yang terus membaik sesuai dengan diri kamu. Tetapi kalau kamu paksakan untuk menerima dia kembali, yang ada apa? Yang ada nanti malah akan merugikan bagi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga pada posisi saat ini. Sehingga apa? Posisi kamu juga harus tegas, harus ada batasan yang jelas gitu loh. Supaya apa? Kamu tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama yang justru malah menghancurkan diri kamu kembali. Jadi ya biarkan saja wajah kamu terbayang-bayang di dalam mimpi dan juga hidupnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Saya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.